Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miani Oslim dengan NIM 25003-256 RPL PLB 2025 mata kuliah Perkembangan Anak dengan dosen pengampu Bapak Setia Budi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan kognitif. Apa sih perkembangan kognitif itu? Perkembangan kognitif merupakan proses berkesinambungan tentang bagaimana cara anak berpikir, memahami, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan seiring bertambahnya usia anak tersebut. Proses ini mencakup pengetahuan, keterampilan, pemecahan masalah, dan disposisi yang membantu anak berpikir tentang dunia dan cara memahaminya. Selanjutnya yaitu aspek utama dalam perkembangan kognitif ini sendiri. Ada 4 poin yang akan dibahas. Poin pertama yaitu memori, di mana memori merupakan kemampuan menyimpan dan mengingat informasi yang sudah dipelajari pada anak. Contohnya yaitu kemampuan untuk mengingat petunjuk ataupun mengingat nama seseorang. Poin yang kedua yaitu bahasa, yang merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi dan berpikir. Contohnya yaitu menyusun kata dan bercerita tentang sesuatu. Poin ketiga yaitu pemecahan masalah, di mana ya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi yang efektif. Contohnya yaitu mencari tahu cara menyusun balok agar tidak jatuh. Dan poin yang keempat yaitu perhatian atau fokus, merupakan kemampuan untuk memusatkan sumber daya mental pada stimulus atau tugas tertentu. Contohnya yaitu bagaimana anak duduk tenang saat mendengarkan cerita guru. Selanjutnya yaitu teori perkembangan kognitif menurut John Piaget. John Piaget adalah seorang psikolog yang di mana ia membagi perkembangan kognitif ke dalam 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu tahap sensori motor pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak akan belajar melalui indera dan gerakan. Tahapan yang kedua yaitu praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak akan mulai menggunakan simbol, kata ataupun gambar untuk mewakili sebuah objek. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak akan mulai berpikir secara logis tentang objek dan suatu kejadian. Dan yang tahapan keempat yaitu tahap operasional formal pada usia 11 sampai 15 tahun, di mana anak akan mampu berpikir abstrak dan logis. Selanjutnya, cara cara mendukung perkembangan kognitif pada anak. Ada beberapa poin, yang pertama yaitu membiarkan anak bereksplorasi apa yang ingin ia lakukan, apa yang ingin ia kembangkan. Yang kedua yaitu bertanya dan bercerita pada anak dapat mengasah berpikir positif pada anak tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan nutrisi. Semakin baik kebutuhan nutrisi dan gizi seorang anak, maka akan membantu perkembangan otak anak tersebut. Yang keempat yaitu membiarkan anak menyentuh, melihat dengan menggunakan inderanya sendiri. Yang kelima yaitu sering membacakan buku secara teratur sejak dini, apalagi sejak ia masih bayi. Maka itu akan membantu perkembangan kognitif pada anak tersebut. Dan yang terakhir, memperkenalkan konsep berhitung dan mengelompokkan warna. Selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam perkembangan kognitif pada anak? Yang pertama yaitu dengan menyediakan stimulasi dengan cara mengajak anak atau melibatkan anak dalam membaca buku, bermain, ataupun bernyanyi. Yang kedua yaitu menjadi teladan. Orang tua dapat menunjukkan perilaku yang baik dan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, dan empati pada anak. Yang ketiga, dengan menciptakan lingkungan yang kondusif. Orang tua dapat menyediakan lingkungan belajar yang positif dan aman sejak dari rumah. Dan yang terakhir, eksplorasi bersama.
Dorong dan ajak anak untuk menjelajahi dunia sekitar dengan panca inderanya. Sekian pemaparan materi perkembangan kognitif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang critical journal dengan materi perkembangan kognitif. Judul yang saya review yaitu terapi bermain kognitif terapi bermain kognitif perilaku untuk penanganan anak dengan penolakan sekolah dengan studi kasus. Jurnal ini dibuat pada tahun 2023 dengan penulis Zahra Frida Intan dan Ide Kurnia Swasti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengevaluasi efektivitas terapi bermain kognitif perilaku pada anak dalam meningkatkan keterampilan coping pada anak yang mengalami penolakan sekolah. Selanjutnya, subjek penelitian ini yaitu anak laki-laki berusia 9 tahun bernama Leo, di mana pada saat tersebut ia merupakan siswa kelas 4 SD yang datang ke klinik psikologi dengan keluhan tidak mau sekolah. Pembahasan jurnal ini yaitu penolakan sekolah adalah masalah umum pada anak usia sekolah yang ditandai dengan kecemasan ataupun peristiwa yang menimbulkan stres. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penolakan sekolah sangat kompleks dan mencakup aspek baik itu individu, keluarga, ataupun sekolah. Dalam kasus Leo ini, masalahnya timbul dari ketidakmampuannya menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan berlebih. Ketika Leo ketika Leo menghadapi situasi yang menimbulkan kecemasan berlebih, ia tidak mendapatkan dukungan dari orang dewasa yang ia percayai. Ia pun memilih untuk menghindari masalah dan menutup diri. Salah satu perilaku yang tampak dominan dari anak dengan masalah penolakan sekolah adalah perilaku menghindar. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil intervensi menunjukkan perubahan positif pada diri Leo dengan skor GAV-nya. Leo meningkat dari 70, rentang 70,61 menjadi 80 ke 80 sampai 71 yang menunjukkan gejala sementara disabilitas ringan yang dapat diatasi. Perubahan perilaku Leo pada penelitian ini meliputi perilaku maladaptif, yaitu perilaku marah seperti berteriak ataupun melempar batu berkurang. Leo belajar mempraktikkan relaksasi napas dengan balan emosi dan mampu menyampaikan perasaannya tanpa harus berteriak. Kedua, yaitu pikiran negatif. Leo berhasil melakukan reality testing dengan membuktikan bahwa asumsinya tentang guru yang selalu marah itu tidaklah benar. Kesimpulannya, pada studi kasus ini menyimpulkan bahwa terapi permainan kognitif atau CBPT efektif untuk intervensi anak dengan penolakan sekolah. Terapi ini berhasil mengurangi perilaku menghindari sekolah dan meningkatkan keterampilan coping anak melalui restrukturasi kognitif, pengelolaan suasana hati, modifikasi perilaku, dan psikoedukasi orang tua. Penggunaan permainan, contoh penggunaan permainannya yaitu seperti ular tangga. Selanjutnya, novelty pada jurnal ini dua yaitu metode pada penelitian ini menggunakan media permainan yang bervariasi seperti ular tangga dan balon emosi untuk menyampaikan teknik kognitif perilaku yang membuat terapi ini lebih sesuai dan tidak mengancam bagi anak-anak. Yang kedua yaitu integrasi pendekatan. Penelitian ini mendukung berbagai teknik CBPT yang efektif, termasuk restrukturasi kognitif, reframing, dan exposure dalam kerangka terapi bermain, serta menekankan pentingnya keterlibatan orang tua. Dan yang terakhir, komentar reviewer. Penelitian ini memberikan bukti konkret tentang efektivitas terapi bermain kognitif
perilaku dalam konteks studi kasus tunggal. Namun, penelitian ini tidak menyertakan prosedur monitoring dan tindak lanjut untuk melihat seberapa lama dampak intervensi ini bertahan. Dan yang terakhir, penelitian ini menghadapi tantangan dalam menjaga suasana hati partisipan dan perlu berhati-hati terhadap respon orang tua. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.